Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh PJJ MTS Negeri 1 Musi Banyuasin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 1 Musi Banyuasin yang sangat Ibu banggakan dan Ibu cintai. Semoga selalu happy dan tetap semangat belajar ya. Walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung di sekolah. Tetapi paling tidak dengan pembelajaran online ini kita dapat merasakan dan mengikuti proses pembelajaran seni budaya dimanapun kita berada. Sebelum memasuki materi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Hanifah, mengajar Mapel Seni Budaya. Ibu tinggal di Jalan Perjuangan Lingkungan 7, Sekayu, dan Ibu alumni Universitas PGRI Palembang dan melanjutkan ke Universitas Negeri Semarang. Nanti silakan anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng juga memperkenalkan diri ya, dengan mengirimkan video menggunakan seragam sekolah dan memakai kopiah bagi yang laki-laki dan mengenakan jilbab bagi yang perempuan. Dan perkenalan diri menggunakan media video pada kamera handphone masing-masing. Isi video menyebutkan nama lengkap siswa, kelas, tempat tinggal, kemudian sekolah asal, dan kata-kata motivasi anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran seni budaya. Ibu tunggu video perkenalan dirinya ya. Nanti dikirimkan ke Google Classroom. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan pertama di semester ganjil dengan materi berkaitan dengan cabang seni rupa. Mari anak-anak duduk yang tegap, sediakan alat tulis, juga konsentrasi. Dan sebelum memulai, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Simak baik-baik video materi kita hari ini. Tonton sampai habis. Let's start study. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada pertemuan pertama, kira-kira apa yang dimaksud dengan menggambar ya? Pasti yang teringat oleh anak-anak semua menggambar pada waktu zaman SD, yaitu menggambar pemandangan dan lain-lain. Menggambar berasal dari kata gambar yang dalam KBBI berarti tiruan. Gambar dikenal manusia sebelum mengenal tulisan. Gambar dikenal manusia jauh sebelum manusia itu mengenal tulisan. Gambar adalah salah satu bahasa universal yang dikenal sejak zaman purba. Pengertian menggambar. Menurut Herawati dan Iriaji, menggambar adalah alat untuk mengungkapkan pikiran. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imajinasi atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi dengan menggunakan berbagai teknik. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik, tetapi juga mental. Kenapa? Karena aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan aktivitas mental berhubungan dengan rasa, imajinasi, dan daya cipta. Lanjut, objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tapi memerlukan objek.
Semua yang ada di alam semesta ini bisa menjadi objek gambar, di antaranya flora, fauna, dan juga alam benda. Seperti contoh, ini ada gambar pertama, burung, kedua juga burung, itu fauna, ketiga, keempat, dan kelima bisa diperhatikan ya, yang mana flora, fauna, dan juga alam benda. Lanjut, apakah anak-anak tahu yang dimaksud dengan flora dan fauna? Fauna itu ya, benar sekali. Kalau fauna itu ialah hewan atau binatang, sedangkan flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, kembang, bunga, dan lain sebagainya. Komposisi menggambar. Komposisi menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di kiri bidang gambar. Contohnya seperti ini. Kalau yang simetris itu sama, yang asimetris itu tidak beraturan. Lanjut. Nah, coba perhatikan dan tebak gambar mana saja yang termasuk simetris. Ada 4 gambar di sini ya, gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Silakan perhatikan. Kira-kira jawabannya mana ya yang termasuk dalam gambar bentuk simetris? Ya, benar. Jawabannya itu A dan B. Kenapa? Karena bentuknya itu antara bagian kiri dan kanan itu sama. Kemudian ada bahan dan alat, teknik dan unsur-unsur dalam menggambar. Yang pertama ada bahan menggambar, yang kedua ada alat menggambar, yang ketiga ada teknik menggambar, yang D ada unsur-unsur menggambar. Kita klik yang A. Nah, dalam menggambar bentuk adalah mewujudkan gagasan berdasarkan objek alat benda dengan media dan prinsip tertentu. Media tertentu adalah bahan dan alat yang digunakan untuk menggambar. Yang pertama kita bahas adalah bahan menggambar. Terdiri dari kertas, pensil, cat atau tinta, seperti gambar yang Ibu contohkan ini. Kemudian setelah bahan menggambar, ada alat menggambar. Nah, alat menggambar ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kuas, yang kedua palet, yang ketiga pena. Lanjut. Selanjutnya ada teknik menggambar. Nah, teknik menggambar ini terdiri dari 5 teknik. Yang pertama ada teknik arsis, yang kedua ada teknik Dussel, yang ketiga ada teknik pointillis, yang keempat ada teknik akuarel, yang kelima ada teknik plakat. Kita bahas satu persatu. Pertama, teknik arsir. Arsir merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar. Jika menggunakan pensil gambar, digunakan dalam posisi tegak. Jadi gambarnya itu garisnya itu tegas terlihat ya. Yang berbeda dengan teknik Dussel. Dussel merupakan teknik menggambar yang menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dengan rangka membentuk objek gambar. Jadi teknik Dussel ini diletakkan goresannya, garisnya itu tidak jelas membentuk garis ya. Tidak seperti teknik arsir yang garisnya itu jelas terlihat ya. Kemudian ada teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur titik sebagai pembentuk objek gambar. Alat yang cocok untuk teknik pointillis adalah pena gambar. Jadi memerlukan dalam menggambar ini dengan teknik pointillis ini menggunakan waktu yang sangat lama,
karena butuh kesabaran tinggi, karena tingkat kesulitannya itu lumayan susah, dikarenakan menggambarnya itu dengan menggunakan titik-titik, dengan membentuk pola dari sebuah objek yang akan digambar. Nah, kemudian ada teknik akuarel. Nah, teknik akuarel merupakan teknik menggambar khusus menggunakan bahan cat, air, atau tinta gambar. Nah, teknik gambar akuarel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik kering dan teknik basah. Apa sih yang dimaksud dengan teknik kering? Teknik kering itu ialah kertas gambar yang akan diwarnai dalam keadaan kering, kemudian dibubuhi cat air menggunakan kuas secara tipis. Dan bedanya dengan teknik basah ialah kertas gambar yang akan diwarnai dibasahi terlebih dahulu dengan air dan dibubuhi cat air menggunakan kuas. Cat air pun akan bergerak sendiri menyebar secara sporaris. Kemudian ada teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik menggambar yang menggunakan bahan cat air, cat akrilik, atau cat minyak. Teknik plakat cukup kental sehingga bersikap itu sifatnya itu menutup secara keseluruhan pada gambar. Kita kembali lagi. Yang terakhir ini kita bahas ada unsur-unsur menggambar. Unsur-unsur menggambar itu yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, yang ketiga ada bidang, yang keempat ada bentuk, yang kelima ada warna, yang keenam ada gelap terang, dan yang terakhir ada tekstur. Titik merupakan unsur seni rupa dengan bentuk yang paling sederhana. Sedangkan garis merupakan gabungan dari titik-titik tersebut, yaitu terbentuk dari jalinan sejumlah titik-titik yang memanjang. Garis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada garis lurus, lengkung, spiral, dan juga zigzag. Yang ketiga ada bidang. Bidang terbangun dari rangkaian sejumlah garis lurus atau lengkung. Bidang memiliki ukuran panjang dan lebar 2 dimensi. Bidang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bidang geometris dan bidang non-geometris. Bidang geometris itu bentuknya teratur, misalkan segitiga, segi empat, lingkaran, dan bintang. Sebaliknya bidang non-geometris itu bentuknya tidak teratur atau bebas. Kemudian ada bentuk. Bentuk terbangun dari rangkaian sejumlah bidang geometris atau non-geometris. Bentuk memiliki ruang atau berukuran panjang, lebar, dan tinggi, memiliki sisi 3 dimensi. Kemudian ada warna. Nah, warna ini terbuat dari pigmen atau zat warna yang diambil dari alam. Yang pertama itu warna-warna ini terbagi menjadi 3. Ada warna primer, sekunder, dan juga tersier. Warna primer itu terdiri dari 3 warna dasar. Yang pertama itu merah, kedua kuning, dan ketiga itu ada biru. Sedangkan warna sekunder itu ada warna jingga, ungu, dan hijau. Sedangkan warna tersier itu terbentuk dari pencampuran warna primer dan warna sekunder. Warna sekunder dengan warna sekunder atau antara ketiga warna primer. Sebagai contoh, kuning dicampur hijau menjadi kuning kehijauan, hijau dicampur biru menjadi hijau kebiruan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada tekstur. Tekstur adalah keadaan permukaan suatu benda baik kasar maupun halus. Jadi itu permukaan baik itu di media dalam kita menggambar. Kemudian ada gelap terang. Gelap terang, gambar atau lukisan akan tampak jelas apabila ada bagian yang gelap dan bagian yang terang. Jadi unsur gelap dan terang itu ditentukan oleh arah datangnya cahaya. Dengan kata lain, gambar atau lukisan baik hendaknya terdapat bagian yang gelap dan bagian yang terang. Dalam lukisan atau gambar, keadaan gelap dan terang dapat diwakili dengan perbedaan warna hitam dan putih atau warna tua dan warna muda. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham?
Kalau sudah paham, sekarang silakan ringkas materi bab 1 dari halaman 4 sampai 14. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Paham sampai di sini, anak-anak? Semoga cukup jelas ya penjelasan dari Ibu. Dan tugas untuk anak-anak di rumah, silakan meringkas bab 1 mengenai pembelajaran yang baru kita bahas. Mengumpulkannya nanti dengan cara difoto di setiap halaman dengan siswa memegang buku catatan per lembar dan kirimkan ke aplikasi Google Classroom berdasarkan tempat kirim dengan nama tugas meringkas 1. Kalau ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, boleh lewat kolom chat atau komen di Google Classroom. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi